Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dandi Sunardi, Magister Komputer. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya juga merupakan salah satu alumni di kampus tempat saya mengajar ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada semester ganjil ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah sinematografi. Mata kuliah sinematografi ini memiliki bobot SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Deskripsi mata kuliah sinematografi ini mengenalkan prinsip-prinsip sinematografi yang meliputi konsep dasar film, terminologi film, karakteristik, jenis-jenis dan format penyajian film, struktur, konstruksi dramatik, teknik visualisasi, serta dasar-dasar teknik apresiasi film. Lalu kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan sinematografi ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, unsur-unsur dan ruang lingkup sinematografi. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung produksi audio. Ketiga, mahasiswa mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam produksi video. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan teknik sinematografi shot size, angle, composition, basic camera movement, lighting, dan coloring dalam produksi video sinematik. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan job description tim produksi film atau tim produksi video. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan teknik dan langkah-langkah produksi film. Terdiri dari film pendek, film dokumenter, dan video komersial. Ketujuh, mahasiswa mampu membuat naskah, storyboard, dan shortlist dalam produksi karya sinematografi. Kedelapan, mahasiswa mampu membuat film dan video yang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan masyarakat dan lingkungan. Dan kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan teknik apresiasi film untuk membuat apresiasi terhadap karya praktikum. Selanjutnya, materi pembelajaran perkuliahan sinematografi terdiri dari 1. Definisi unsur-unsur dan ruang lingkup sinematografi. 2. Audio tools, recording dan editing. Mahasiswa akan mempelajari perangkat keras apa saja yang digunakan dalam produksi audio. Juga mahasiswa akan mempelajari perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dalam produksi audio, seperti misalnya Cool Edit Pro dan Adobe Audition. Nomor 3, video tools. Terdiri dari recording dan editing. Mahasiswa juga akan mempelajari perangkat-perangkat apa saja yang digunakan dalam produksi video, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat lunak terdiri dari software-software misalnya Adobe Premiere, kemudian Filmora. 4. Teknik sinematografi, shot size, angle, dan composition, di mana mahasiswa akan mempelajari tipe-tipe shot apa saja yang digunakan dalam pengambilan video yang sesuai dengan makna atau pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Begitu juga dengan angle, juga composition. Kelima, teknik sinematografi basic camera movement, di mana mahasiswa akan mempelajari gerakan-gerakan dasar di dalam memproduksi video sinematik. Keenam adalah teknik sinematografi lighting dan coloring. Mahasiswa akan mempelajari peralatan-peralatan apa saja yang digunakan untuk mendukung pencahayaan di dalam produksi film.
Begitu juga bagaimana memberikan efek-efek color atau color grading pada saat melakukan editing menggunakan aplikasi video editing. Yang ketujuh adalah struktur dan job description tim produksi, di mana mahasiswa akan mempelajari bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam struktur tim produksi film, lalu apa saja tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada personalia yang ada dalam struktur tersebut. 8. Karya sinematografi yang terdiri dari film pendek, film dokumenter, dan video komersial, di mana mahasiswa akan mempelajari tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam memproduksi ketiga jenis film ini. Yang kesembilan adalah penulisan naskah film dan video komersial. Ya, di sini mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana menulis skenario film, dimulai dari ide gagasan, kemudian sampai terbentuk sebuah skenario yang bisa menjadi acuan untuk pembuatan karya sinematografi. 10. Pembuatan storyboard dan shortlist. Ini merupakan turunan dari materi pembuatan naskah film, di mana mahasiswa akan membuat storyboard, apakah itu yang dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi baik offline maupun online. Begitu juga dengan shortlist, mahasiswa akan mempelajari bagaimana shortlist ini setelah dibuat menjadi pedoman, panduan baik bagi kameramen maupun kru-kru lain yang ada dalam tim produksi. Yang ke-11 adalah praktek produksi film pendek, film dokumenter, dan video komersial, di mana mahasiswa pada pertemuan ini, pada materi ini akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok tim produksi. Lalu mereka diberikan kebebasan untuk memilih film, bentuk film apa yang akan mereka produksi, apakah film pendek, film dokumenter, atau video komersial. Dan mereka juga diberikan kebebasan untuk memilih tema yang akan mereka jadikan dalam produksi karya sinematografi tersebut. Namun demikian, mereka diberikan ketentuan untuk memilih tema yang mengedepankan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap persoalan-persoalan masyarakat, dan mereka didorong untuk bisa memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di lingkungan mereka, khususnya melalui karya sinematografi yang mereka produksi. Dan yang terakhir adalah teknik apresiasi karya sinematografi, di mana kelompok-kelompok yang sudah berhasil memproduksi karya sinematografi nantinya akan mempresentasikan, lalu masing-masing kelompok akan memberikan kritik konstruktif ya terhadap karya yang telah mereka produksi. Berikutnya sistem pembelajaran. Perkuliahan ini dilakukan secara offline yang berlangsung dalam kelas, khususnya pada saat pembelajaran teori, dan di luar kelas khususnya pada saat pembelajaran praktek produksi. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah metode klasikal, di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen, kemudian ada proses tanggap menanggapi baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Yang berikutnya adalah metode small group discussion, di mana pada materi pembelajaran teori dosen membentuk atau membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Metode ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam hal kemandirian, kerjasama, leadership atau kepemimpinan, kemudian tanggung jawab, kemampuan problem solving juga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan public speaking. Yang selanjutnya adalah project based learning, di mana dalam metode ini dosen memberikan tugas kepada mahasiswa
berupa kerja proyek, sehingga mendorong keaktifan mahasiswa itu sendiri, yang mana mahasiswa itu sendiri berada pada posisi sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan sinematografi ini dapat berlangsung selama pembelajaran di kelas, baik pada saat pembelajaran teori maupun praktik. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran dan kemudian dosen memberikan penjelasan sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman dari materi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, interaksi juga dapat berlangsung pada awal pembukaan kelas, di mana dosen dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat penyegaran, mereview kembali materi-materi yang pernah atau yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sistem penilaian mata kuliah. Kriteria penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari 2 rubrik. Yang pertama adalah rubrik skala persepsi untuk penilaian presentasi. Aspek yang dinilai, yang pertama adalah kemampuan komunikasi, kedua penguasaan materi, ketiga kemampuan menjawab pertanyaan, keempat kemampuan menyimpulkan, dan kelima template penyajian materi. Skornya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Skor maksimal dari rubrik ini adalah 20, sedangkan untuk nilai akhir diperoleh dari skor yang dicapai dibagi skor maksimal dikali 100. Berikutnya adalah rubrik holistik praktik film. Ini terdiri dari beberapa grade. Grade yang pertama adalah sangat kurang dengan skor kurang dari 20. Deskripsi penilaian, naskah audio, video yang dibuat tidak teratur dan tidak sesuai dengan teknik dan tidak mengandung makna positif. Grade kurang, skor 21 sampai 40. Deskripsi penilaian, naskah, audio, video yang dibuat teratur, tetapi tidak sesuai dengan teknik dan tidak mengandung makna positif. Berikutnya grade cukup dengan skor 41 sampai 60. Deskripsi penilaian, naskah, audio, video yang dibuat teratur, sesuai dengan teknik, tetapi tidak mengandung makna positif. Grade baik dengan skor 61 sampai 80, di mana naskah, audio, video yang dibuat teratur, sesuai dengan teknik dan mengandung makna positif. Yang terakhir adalah grade sangat baik dengan skor lebih dari 81, deskripsi penilaian, naskah, audio, video yang dibuat teratur, sesuai dengan teknik, mengandung makna positif, dan inovatif. Skor maksimal dari rubrik ini adalah 100 dengan nilai akhir skor yang dicapai dibagi skor maksimal dikali 100. Demikian penjelasan tentang mata kuliah sinematografi yang saya ampu pada semester ganjil ini. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah sinematografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kelas, kita awali dengan doa supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat dan kita akan mempelajari basic kamera movement. Sebelum kita masuk, saya punya satu quotes pagi ini, judulnya beruntung. Siapa yang beruntung? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga bernasihati dalam kebaikan. Dan yang keempat bersabar. Ya. Oke, mudah-mudahan coach kita pagi hari ini ya bisa memberikan spirit motivasi buat kita untuk terus sekali lagi meningkatkan kualitas diri, memiliki daya saing. Oke, materi kita adalah basic camera movement.
Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mampu menggunakan teknik sinematografi untuk memproduksi karya sinematografi dengan tema kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan secara mandiri, bermutu, terukur, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Jadi saya ingin tetap mata kuliah ini membangun karakter kalian. Karakter apa? Karakter yang peduli terhadap lingkungan. Karakter yang menyatu dengan masyarakat. Bahkan karakter yang solutif terhadap persoalan masyarakat. Lalu kemudian ada sub CPMK, mahasiswa mampu menggunakan teknik sinematografi dalam produksi video sinematik. Oke, saya sudah mempersiapkan beberapa peralatan. Di sini ada slider, kemudian di sini ada tripod dan kamera. Ini nanti akan mendukung proses pembelajaran tentang basic kamera movement. Oke, kita akan lihat mengapa harus menggerakkan kamera. Mengapa harus menggerakkan kamera? Ada yang bisa bantu? Oke. Kalau menggunakan pergerakan kamera, nampak videonya lebih nyata dan lebih bagus, Bang. Lebih nyata, lebih real, lebih bagus. Sepakat? Sepakat ya? Lebih nyata, lebih real, lebih bagus. Ya, itu pasti. Kalau diam aja, ya kurang menggugah emosi, kurang menunjukkan ekspresi gitu ya. Tapi kalau dibarengi dengan gerakan kamera, ya akan memancing emosi penonton gitu kan. Oke, sip, kita bungkus. Terima kasih, Mas. Yang kedua, ada yang bisa bantu? Oke. Biar lebih berkesan gitu, Pak. Lebih berkesan. Lebih berkesan. Maksudnya Video gimana? itu yang lebih berkesan atau itu seperti nyata gitu, Pak. Oh iya, oke. Berarti hampir sama gitu ya. Hampir sama dengan di depan, lebih kesannya ya lebih hidup, lebih nyata gitu ya. Oke, siap. Oke, kita bungkus. Ada 2. Siapa lagi yang bisa bantu? Ya, Pak. Oke, siap. Gimana, Mas? Agar videonya itu supaya tampak kesan dan pesannya itu tampak lebih kuat. Cakep ya. Kasih aplaus dulu. Oh, ya, cakep. Tuh. Jadi selain tadi lebih nyata, lebih real, lebih hidup, lebih mudah dipahami oleh penonton dengan adanya gerakan kamera. Kita akan lihat dulu pergerakan apa yang bisa kita pelajari, bisa kita terapkan dalam memproduksi video sinematik. Oke? Ya, kita lihat. Yang pertama. Oh, ternyata yang pertama adalah zoom, ya. Zoom itu terdiri dari 2. Ada zoom in, ada zoom out. Peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan teknik zoom adalah yang pertama tripod, dan yang kedua adalah kamera. Kamera bisa kita ganti menggunakan handphone. Kamera bisa kita ganti menggunakan camcorder misalnya, atau handycam misalnya, atau misalnya menggunakan GoPro juga bisa. Seperti itu, ya. Tinggal lagi apakah ada fasilitas untuk merubah focal length gitu ya. Jadi bukaan focal lensanya itu ada atau tidak. Nah, kalau di DSLR itu ada. Nah, misal ini seperti ini, coba kita hidupkan dulu. Ini kita buka penutup lensanya. Nah, kalau kita ingin melakukan zoom in, maka kita putar focal lensanya ini ke kiri. Zoom in. Zoom in artinya memperdekat, memperjelas objek atau subjek. Kalau zoom out, maka kita putar ke kanan. Posisi kamera ini tidak boleh bergerak. Jadi yang bergerak hanya focal lensanya saja. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur atau ke kiri atau ke kanan. Dia tetap di sini. Lalu yang bergerak yang berubah adalah focal lensnya saja. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya tentu pasang kameranya di tripod, lalu tentukan fokusnya, fokus objeknya atau subjeknya kalau orang, gitu ya. Lalu setelah itu, ya tadi lakukan gerakan
lensa fokalnya ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang tujuannya atau fungsinya apa? Zoom in itu bisa dilakukan untuk menunjukkan, memperjelas, menguatkan ekspresi pada subjek. Nah, kalau zoom out ternyata bisa digunakan untuk menunjukkan ekspresi kekecewaan, kesedihan, ketakutan gitu ya. Boleh juga zoom out itu dilakukan untuk memperlihatkan objek-objek yang ada di sekitar subjek atau memperlihatkan lingkungan yang lebih luas daripada objek, seperti itu. Jadi ada tujuannya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Jadi tidak hanya zoom in, zoom out, ya, seperti itu. Yuk, kita lanjutkan. Teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah panning. Kita menoleh. Toleh kanan, toleh kiri. Caranya gimana? Mudah sekali. Tinggal putar saja ini. Ya, pegang holder mountingnya, kemudian putar ke kanan. Itu namanya fan right. Gerakan menoleh ke kanan. Oke, sekarang fan left. Gerakan menoleh ke kiri. Mudah sekali. Ada yang mau mencoba nih? Sudah dua tuh. Ada zoom, ada fan right. Oke, sebelum dicoba, kita lihat tujuannya apa sih? Yang pertama, menunjukkan perpindahan objek. Menunjukkan apa yang objek lihat. Ya kan? Misalnya nih, ini sedang fokus ke sini. Lalu kemudian melihat ke sana, ke sebelah kanan ya. Saya tinggal menggunakan fan left. Set. Jadi begitu. Ya, sudah tergambar? Oke, yang terakhir menjelaskan sudut pandang objek. Oke, ada yang mau mempraktekin? Ayo. Ada dua tuh. Sudah ada zoom in, zoom out, kemudian ada fan right, fan left. Sekarang silahkan dipraktekkan zoom in dan zoom out. Oke, that's good. Zoom out. Nice, mantap. Terima kasih, bro. Siapa? Sip. Yang berikutnya adalah tilting. Mendongak ke atas, menunduk ke bawah. Ya, jadi ada tilt up, ada tilt down. Ya, pelan-pelan, harus smooth. Jangan tilt up. Rusak gambarnya ya kan? Tilt up, Mas, pelan-pelan. Ya, set gitu ya. Kayak gitu, bro. Jadi nampak pro. Tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Menunjukkan ekspresi keterpukauan. Yang berikutnya apa? Menunjukkan kemewahan, kemegahan, efek dramatis. Oke. Next, dolly. Nah, ini alatnya, guys. Jadi, kita membutuhkan sebuah alat yang namanya slider. Dolly itu untuk gerakan mendekat, menjauh. Bedanya dengan zoom apa? Ada yang bisa bantu? Bedanya dengan zoom in, zoom out. Ayo. Kameranya yang menyebar. Sip. Itu, bro. Jadi yang bergerak menjauh mendekat itu adalah kameranya, bro. Lalu tujuannya tadi apa? Menunjukkan kesan dramatik, yes. Gerakan mendekat untuk memperjelas kesan emosi. Ada yang mau nyoba? Ayo, guys. Dolly in. Nah, ya. Sekarang dolly out. Mas, gimana rasanya, Mas? Gimana rasanya? Biasa aja. Oke, makasih. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan pergerakan dari kiri ke kanan? Ada lagi namanya, bukan dolly. Namanya crab. Crab itu pergerakan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, ini guys. Ini crab. Atau dari kanan ke kiri. Ini crab, ya. Nah, saya ingin kembali ke dolly. Dolly itu ada variatifnya yang disebut dengan follow. Mas, sini, Mas. Kamu maju sini, Mas. Kamu jadi bintang filmnya? Ya, saya menjadi kameramennya. Oke ya. Mulai.
Oke, ya. Grab juga bisa dikembangkan. Namanya tracking. Tracking, Mas. Sini, Mas. Iya, sini. Sekarang kameramennya disejajar. Ya. Saya bisa terus memonitor wajahnya. Gitu ya. Kalau saya bilang mulai, jalan ke sana, Mas. Oke, 1 2 3 mulai, Mas. Jangan kencengin, Mas. Jangan kencengin, Mas. Yang berikutnya, pedestal. Pedestal itu adalah gerakannya seperti lift. Ini kamera, dorong ke sana, objeknya di sana atau subjeknya di sana, lalu kemudian kita naikkan. Set. Ya. Jadi gitu. Set. Udah ya? Itu pedestal. Yang berikutnya, arc. Saya akan praktekkan bagaimana teknik pengambilan gambar arc. Siap, Mas? Diam aja ya. Saya muter aja. Ser, gitu ya. Ser lagi ke sini, ya. Atau misalnya 360 derajat, gitu ya. Terima kasih, Mas. Silakan duduk. Bonusnya nanti saya transfer lewat email. Oke ya. Oke. Masih ada? Crane. Ya, itu bisa digunakan. Kenapa menggunakan crane? Karena dia lebih bebas, lebih leluasa. Terus bebas dia, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, gitu ya. Mau ditambah kombinasi gerakan, sambil mundur, sambil melakukan teknik arc misalnya, set, lebih bagus lagi. Masih ada? Arc fokus. Jadi kameranya tetap diam. Yang berubah adalah fokus lensanya. Fokus lensanya, gitu ya. Contohnya misalnya di film Spider-Man. Jadi nampak di situ ada bulu roma si tokoh Spider-Man itu berdiri. Ingin menunjukkan bahwa ada musuh yang mendekat. Kalau kita misalnya nampak bulu roma berdiri, ya kan? Ternyata ada hantu. Ada hantu. Saya ingin kita melakukan kombinasi dari teknik gerakan kamera tadi. Saya akan memberikan contoh mengkombinasikan follow dan arc. Wah, iya, oke. Tos dulu. Oke, yuk kita mulai lagi, Mas. Kamera action. Tos dulu, Bro. Maka kesimpulannya adalah, conclusionnya adalah pergerakan kamera berfungsi untuk menciptakan alur suasana yang dramatis. Yang kedua, menciptakan perspektif atau angle yang berbeda. Yang ketiga, menciptakan komposisi yang berbeda. Yang keempat, mengarahkan fokus penonton pada subjek atau objek tertentu. Dan yang kelima, visual menjadi lebih dinamis, menarik, variatif, dan tidak membosankan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, that's good. Kalau cukup, ya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebelum saya tutup, ini ada beberapa channel yang bisa dijadikan sebagai referensi kalian untuk belajar teknik sinematografi, khususnya basic camera movement. Ada Studio Binder, ada juga Learn Online Video, lalu ada Nusa Teguh, dan terakhir ada Putra Ausa. Bagaimana? Cukup? Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan kita akhiri dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aplus. Untuk kita semua.